Saudariku sekalian yang saya muliakan, kusampaikan padamu, jadilah orang tidak populer tapi jangan mau nanggung. Sekalian gak terkenal, jadilah seperti Zarqa. Semua orang gak ada yang kenal sama dia, tapi Nabi Muhammad kenal kepadanya. Kamu merasa dirimu bukan sesiapa, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadilah bukan sesiapa untuk orang lain, tapi jadilah seseorang yang dikenal sama Nabi Muhammad. Kayak Zarqa. Nabi tanya kepada para sahabatnya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Siapa yang lihat Zarqa belakangan ini? Siapa Zarqa? Siapa Zarqa? Gak ada yang kenal. Yang suka datang ke sini nyapu itu, oh itu Zarqa namanya. Pernah lihat sih. Gak ada yang kenal. Ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang saat itu sholat bersama dengan Nabi. Sampai ada seorang di belakang itu angkat tangan. Dia bilang, Zarqa yang suka itu Rasul. Ibu-ibu, nenek-nenek itu tuh. Yang suka datang taran nyapu gitu, bersih-bersih di sini. Iya kata Nabi, gimana kabar perempuan itu? Innaha matat ya Rasulullah. Beberapa waktu lalu dia meninggal dunia wahai Rasul. Ihmar wajhun Nabi. Merah muka Nabi Muhammad. Marah Nabi Muhammad. Halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu gak ngabarin waktu Zarqa meninggal? Saya mau mensolati dia. Saya akan datang takziah dan mensolati dia. Idzirni ya Rasulullah. Maafkan saya wahai Rasul. Saya tidak tahu bahwa engkau mengenalnya. Dan lagi pula rumahnya jauh. Di kampung lain bukan di Madinah wahai Rasul. Maafkan saya Rasul. Saya nggak tahu jika engkau mengenalnya. Nabi merasa alasannya masuk di akal Nabi. Nabi menerima udurnya. Nabi kemudian balik nanya. Apakah kamu tahu kuburnya? Lebih Rasul, saya tahu Rasul. Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu bawa saya menuju kuburnya, antar saya ke kuburnya. Saya ingin mensolati dia dari depan kuburnya. Nabi pun keluar dari masjid. Diiringi semua sahabat yang tadi ada di masjid. Mereka semuanya berjalan bersama-sama berjam-jam. Melewati gurun, melewati lembah, melewati pemukiman, melewati perkampungan, sampai nyampe di depan pekuburan yang salah satunya ada kuburnya Zarqa. Nabi diikuti ribuan sahabat mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Zarqa tak dikenal orang, tapi cukup jika ia hanya dikenali satu orang. Asalkan satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Gak apa-apa. Kalau gak ada orang yang sebegitu sayangnya sama kamu, gak apa-apa. Jika gak ada seseorang yang sebegitu pedulinya kepada kehidupanmu, gak apa-apa. Jika gak ada seorang yang cukup mengenalmu, gak apa-apa. Jika kamu merasa hidup di atas muka bumi ini seolah kamu hidup sendirian, gak apa-apa dek, gak apa-apa nak.
Nggak apa-apa Bu, jika kamu merasa anak-anakmu masing-masing sibuk dengan urusan mereka dan seolah meninggalkanmu begitu saja. Nggak apa-apa Bu, kalau kamu merasa punya suami tapi seperti tidak punya suami karena dia sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan perasaanmu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu hanya perlu dikenal, dipedulikan, disayang sama satu orang. Tapi satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup satu orang ini aja yang sayang sama kamu. Yang peduli sama kamu. Gimana caranya biar Nabi Muhammad sayang sama saya? Sayangilah Nabi Muhammad. Sayangilah Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad. Rinduilah Nabi Muhammad. Tapi saya belum cinta, kalau gitu belajarlah mencinta. Bagaimana belajar mencinta? Hadirlah di majelis-majelis para pecinta. Duduklah bersama dengan para pecinta. Hadirlah di majelis-majelis maulid. Hadirlah di majelis-majelis sholawat. Duduk bersamalah dengan mereka. Qiyam bersama dengan mereka. Baca maulid bersama dengan mereka. Simak cerita tentang Nabi Muhammad di majelis-majelis mereka. Sebab rasa hanya bisa ditularkan dengan rasa. Kamu akan belajar caranya mencinta dari para pecinta. Hingga ketika rasa itu datang, kamu akan mudah untuk merindukan dirinya. Hari-harimu terpenuhi dengan pikiran tentangnya. Bangun tidurmu, lisanmu menyebut namanya. Saat mau tidurmu, kamu akhiri semua ucapan-ucapanmu dengan bersolawat padanya. Hari-harimu selalu ada dirinya dalam hatimu. Cinta jika telah meraja, menjadikan tak ada celah untuk sesiapapun di hatinya selain sang kekasih hati.